Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin para pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat jasmani dan ruhani kita. Dan juga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat amat penting dalam kehidupan kita, yang menjadi kebiasaan kita, bahkan ini merupakan perbuatan atau amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu memotong kuku yang baik dan benar menurut ajaran agama Islam yang telah dianjurkan dan diajarkan oleh beberapa ulama kita sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Memotong kuku merupakan fitrah dalam Islam. Kama qala Nabi Muhammad SAW, khamsun minal fitrah, ada 5 hal fitrah. Yang pertama yaitu al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Ya, yang kedua al-khitan, yaitu khitan. Yang ketiga itu qasus syarib, yaitu mencukur atau memangkas kumis. Yang keempat natful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima atau yang terakhir yang akan kita bahas saat ini yaitu taklimul adfar, bagaimana kita memotong kuku yang baik dan benar. Ini dia yang harus pertama kali yang kita lakukan sebelum kita memotong kuku. Pastikan diri kita dalam keadaan yang suci, bersih dari hadas besar maupun kecil, ya, bersih dari segala macam najis dan kotoran. Tiada lain yang harus kita lakukan adalah berwudu, yang melakukan thaharah, mensucikan diri kita. Untuk apa? Karena nanti potongan-potongan kuku tersebut, ya, manakala dalam keadaan suci, kelak di hari akhirat, ya di hari kiamat nanti, itu semuanya akan menjadi pertanggungjawaban kita. Itu yang pertama, pastikan diri kita dalam keadaan yang suci, keadaan bersih dari segala macam kotoran maupun najis. Yang kedua, pastikan pula gunting kuku atau alat yang akan kita gunakan untuk memotong kuku kita itu dalam keadaan yang bersih pula, juga tajam. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga barulah kita memulai motong, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada ungkapan qallimu adfarakum ala sunnati wal adab. Potonglah kuku-kuku kalian ala sunnati wal adab, sesuai dengan sunnah dan adab. Yumnaha, dimulai dari tangan kanan. Ini cara yang pertama, yumnaha, dimulai dari tangan kanan. Yumnaha khabis, yaitu dimulai dari jari kelingking. Al-wusta, jari tengah. Kemudian al-ibham, jari jempol atau ibu jari tangan kanan kita. Kemudian ke jari manis. Lalu sababah, yaitu jari telunjuk kita. Lanjut ke tangan kiri, yusroha au khasab, yaitu al-ibham, ya, ibu jari kita yang pertama. Kemudian al-wusta, jari tengah. Lanjut ke jari kelingking, jari telunjuk, sababah, dan ditutup di jari manis. Itu cara yang pertama. Lalu ada cara lain, yaitu menurut al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Beliau mengajarkan yang pertama kita, yaitu tangan kanan, dimulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kemudian lanjut ke jari kiri, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, dan ditutup ibu jari tangan kanan kita. Itu menurut Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lalu ada juga cara yang dianjurkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sama, dimulai dari tangan kanan, dari jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, lalu ke jempol kanan. Lanjut, kelingking kiri, jari manis,
jari tengah, jari telunjuk, dan ditutup di jempol kiri. Itu menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu cara memotong kuku tangan kita, ya, dari jari-jari tangan kita. Lalu bagaimana untuk memotong kuku jari-jari kaki kita? Ya, berurutan. Dimulai dari kaki kanan kita, yaitu jari kelingkingnya, berurutan ke jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, lalu ke kaki kiri, yaitu ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, lalu ditutup di jari kelingking kaki kiri kita. Itu cara memotong kuku jari-jari kaki kita. Lalu ada pertanyaan bagaimana atau kapan waktunya yang afdol, waktunya yang baik dan benar untuk memotong kuku tersebut. Ya, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul SAW kana yuqallimu adfarahu, memotong kuku-kukunya, wa yaqusu syaribahu, dan mencukur atau memangkas kumisnya yaumal jum'ah, pada hari Jumat, qabla an yakhruja ila shalah, sebelum Nabi SAW keluar dari rumah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jelas waktu yang afdol yaitu hari Jumat. Begitupun riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man qallama adfarahu, siapa orang yang memotong kuku-kukunya yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wugiya minasui fi mitliha, akan terhindar, jauh, dijaga dari segala macam keburukan dan bahaya. Itu faedahnya kita memotong kuku di hari Jumat. Atau di dalam kitab Hasyiatul Bajuri, sunnahnya kita memotong kuku-kuku kita selain hari Jumat, yaitu yaumul khamis wa yaumul itsnain, hari Kamis dan hari Senin. Duna baqiyatil ayam, selain hari-hari itu, seperti hari Sabtu, yang memotong kuku di hari Sabtu itu akan menyebabkan penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti tulang-tulang kita. Dan kalau memotong kuku di hari Senin tadi, itu keutamaannya akan menjadikan orang alim berilmu. Yang memotong kuku di hari Selasa akan binasa, Rabu akan menyebabkan penyakit kudis atau buruknya akhlak, dan yang kelima memotong kuku di hari Kamis itu akan keutamaannya yaitu menyebabkan kekayaan, dan yang memotong kuku di hari Minggu itu akan hilang keberkahan dalam hidupnya. Itu hari-harinya memotong kuku yang baik dan benar. Yang jelas kalau tidak hari Jumat, boleh hari Kamis maupun hari Senin. Faqala Al-Bujairimi, berkata Imam Al-Bujairimi, sunnahnya memotong kuku tersebut yaitu 10 hari sekali dalam 10 hari. Menurut Al-Imam Al-Bujairimi, sekali lagi saya ulangi, yaitu sunnahnya memotong kuku 1 kali dalam 10 hari. Jadi setiap 10 hari sekali kita memotong kuku. Atau mengikuti setiap mau sholat Jumat, mau ibadah sholat Jumat, ya kita memotong kuku terlebih dahulu, kemudian barulah kita berangkat ibadah ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu waktu yang tepat, waktu yang afdal. Lalu sunnahnya lagi, ketika kita sudah selesai memotong kuku potongan tersebut kita kubur di dalam tanah. Ya, kita kubur kuku-kuku tersebut di dalam tanah, lalu kita mencuci tangan dan kaki kita agar kotoran-kotoran yang masih menempel itu akan jari-jari kita akan lebih bersih lagi. Itu sedikit ya pelajaran yang harus bisa kita ambil, kemudian kita lakukan dalam kebiasaan kita istiqomahkan. Sebelum kita memotong kuku, kita dalam keadaan suci, lalu memotong kuku yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian jangan lupa dikubur kembali potongan-potongan kuku tersebut, dan kita membersihkan tangan dan kaki kita selesainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, agar kehidupan kita lebih baik lagi, diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Syukran katsiran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.